Dan itu memang baru pertama kali itu para sahabat dan sahabat-sahabat yang junior tentunya, yang masih tersisa, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan anak-anak para sahabat tidak bisa nerima karena ini betul-betul hal baru dalam dunia politik lah bahasa kitanya sekarang. Kaget, apa-apaan nih kok Muawiyah begini, nggak pernah ada. Dulu memang sahabat Abu Bakar nunjuk sahabat Umar, tapi kan Umar bukan dari anaknya, bukan keluarganya, bukan kerabatnya. Wah, nggak bener nih, ijtihad. Karena memang Rasulullah SAW tidak meninggalkan sistem kepemimpinan yang secara tegas harus begini, enggak kan? Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan diantara tujuannya agar supaya daripada nanti kaum muslimin capek bertikai lagi, kayak seperti dulu zaman beliau dengan Ali bin Abi Thalib kan bertikai lagi nih. Akhirnya nanti kaum muslimin kan terkuras energinya untuk mengurus pertikaian itu. Maka akhirnya kemudian dipilihlah, ada anak saya aja. Itu pun tentu berdasarkan pertimbangan karena memang Yazid punya kompetensi. Loh, kalau nggak punya kompetensi ngapain? Dan sebelum itu juga Yazid bin Muawiyah udah dites dulu sama ayahnya, pimpin pasukan perang menuju ke Konstantin, Romawi. Udah diuji tes tuh. Jadi perhatikan ini kompetensinya anak raja lah, atau pangerannya. Belajar sastra jelas. Kalau belajar agama jelas ya, belajar agama juga, belajar sastra juga, belajar sejarah kaumnya juga, belajar strategi perang karena dia harus jadi pemimpin. Mesti itu, wajib militer lah istilahnya. Dipelajari itu. Dan dites jadi pemimpin perang, coba pimpin, bisa nggak dia memimpin pasukan untuk berperang ke satu wilayah? Dikirim dulu. Oh, ternyata berhasil, sukses. Ya udah, berarti cocok. Nah, menurut pandangannya Muawiyah bin Abi Sufyan, ya yang cocok dia. Anak saya cocok. Walaupun ada dari sisi agama yang lebih utama. Karena pada saat itu orang-orang yang mengkritik Muawiyah bin Abi Sufyan karena merasa bahwa masih ada orang-orang yang jauh lebih utama dibandingkan Yazid untuk jadi khalifah. Masih ada Abdullah bin Umar, masih ada Al-Husain. Tetapi yang jadi permasalahan, yang sudah terbiasa dalam lingkungan kekhalifahan dengan pengaturan-pengaturannya siapa? Yang nggak bisa dibilang enggak, pasti Yazid. Baiklah, dari sisi agama lebih utama Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pernah nggak beliau menjadi panglima perang, memimpin perang, atau terkait dengan tata kelola pemerintahan? Pernah nggak? Baiklah, Abdullah bin Umar lebih utama, betul. Abdullah bin Abbas lebih utama, betul. Kita tidak pungkiri itu. Tapi punya nggak pengalaman dalam tata kelola pemerintahan, memimpin pasukan, menggerakkan dan mengarahkannya, manajemen pemerintahan? Punya nggak pengalaman itu? Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan itulah Muawiyah menunjuk anaknya sebagai putra mahkota yang nanti melanjutkan kepemimpinannya. Nah, semenjak itulah disebut kerajaan ini. Ditambah lagi pertimbangan kemaslahatan, daripada nanti kaum muslimin perang lagi, mendingan udah. Tapi ternyata hal itu pun memicu permasalahan baru, yang sebenarnya permasalahan besarnya bukan pada para sahabat junior dan anak-anak para sahabat, orang luar. Karena akhirnya mereka pun berbaiat, orang luar. Makanya apa? Al-Husain itu dipengaruhi oleh orang-orang Irak yang sering berkirim surat kepada Al-Husain. Datang sini kepada kami gak punya pemimpin. Lihat, mereka ini yang memprovokasi. Jadi permasalahannya bukan antara Ahlul Bait dengan Bani Umayyah, bukan. Dan meruncing nanti di zamannya Yazid. Kita lanjutkan dulu. Ini menarik memang kan. Menarik. Maka di dalamnya antum juga ya, bagi orang yang memang mau jadi pemimpin dan seterusnya, dia harus tahu ilmu bagaimana manajemen, tata kelola pemerintahan, pengelolaannya dan seterusnya. Gak usah jadi pemimpin besar, jadi kepala sekolah aja harus tahu kok. Manajemen sekolah, manajemen pendidikan, harus tahu nggak? Harus tahu. Mesti sekolah lagi nggak dia? Sekolah lagi. Jadi ya, kita bukannya nggak boleh ini ustadz biasa berdakwah, ceramah, ilmu punya, dari sisi din dia utama, tapi kan nggak ngerti tata kelola sekolah, ya jangan dia yang jadi mudir, tunjuk orang yang memang ahli manajemen pendidikan, tunjuk dia jadi mudirnya, penasehatnya beliau yang dari sisi din, dari sisi agamanya. Begitu. Nggak ada orang yang ahli dalam segala bidang.
Abdullah bin Umar utama ulama, Abdullah bin Abbas utama ulama. Tapi begitu, nggak ada orang yang ahli dalam segala bidang. Abdullah bin Umar utama ulama, Abdullah bin Abbas utama ulama. Tapi kenapa para sahabat yang ikut perang bersama Yazid nggak pernah tahu tentang hal itu? Toh biasanya dalam safar tersingkaplah hakikat seseorang, betul nggak? Nggak pernah ada. Nah ini yang mesti kita pahami. Lalu kemudian yang kedua, istrinya Fakhitah bintu Qaradah Al-Munafiyah, punya anak Abdurrahman dan Abdullah. Tapi kemudian yang satu mempunyai kekurangan ya. Saya ingat yang Abdurrahman. Yang Abdurrahman ini punya kekurangan ya. Beliau itu ya mungkin kalau bahasa kitanya jadi di bawah rata-rata. Lalu kemudian yang Abdullah kalau tidak salah wafat ketika masih kecil. Jadi bisa dikatakan ya memang nyaris anaknya Muawiyah yang bisa naik ya Yazid. Lalu kemudian ada Nailah bintu Umarah Al-Kalbiyah. Nah kalau yang Nailah ini anaknya perempuan semua. Romlah, Hindun namanya ya, Aisyah, Atika, Sofia. Jadi anak laki-lakinya yang memang dari Muawiyah bin Sufyan yang bisa diharapkan gak ada lagi kecuali Yazid. Yazid telah membuktikan hal itu. Nah saudara-saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan ada Yazid bin Abi Sufyan, tadi kita sebutkan itu kakaknya, abangnya, dan itu termasuk yang paling utama tuh. Yazid bin Abi Sufyan termasuk yang paling utama ya. Lalu kemudian selanjutnya ada Utbah bin Abi Sufyan. Nah Utbah bin Abi Sufyan ini juga ditunjuk di zaman Khalifah Umar bin Khattab menjadi kayak semacam, kalau kayak kita semacam bupati lah di wilayah Taif ya, di wilayah Taif. Jadi ternyata memang sudah dikenal orang-orang dari Bani Umayyah tadi kita jadi pejabat, jadi gubernur, jadi bupati gitu, bahasa kitanya begitu. Di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, saudaranya yang namanya Utbah bin Abi Sufyan karena sudah pernah pengalaman menjadi wali itu kayak semacam bupati lah di wilayah Taif, maka ditunjuklah menjadi zaman khalifahnya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur Mesir. Jadi gubernur Mesir sampai akhirnya wafat Utbah bin Abi Sufyan di Mesir. Jadi memang dari keturunannya banyak tokoh-tokoh lah, pejabat-pejabat. Lalu kemudian ada lagi Ambasah bin Abi Sufyan. Kalau yang Ambasah bin Abi Sufyan ini lebih ahli ibadah. Dia tidak sibuk lah dengan urusan-urusan politik dan tidak. Lalu kemudian termasuk saudarinya Muawiyah. Nah ini insya Allah terkenal, Ummu Habibah. Ada yang ingat ini? Ibu-ibu, Ummu Habibah, istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah, namanya Romlah tuh. Ini nama Romlah tuh bagus loh. Di sini aja Romlah tuh kesannya cerewet gitu kan, ngomel-ngomel dulu. Romlah namanya bagus. Bagaimana ceritanya? Diceritain nggak ini tentang Ummu Habibah sedikit aja ya. Jadi Ummu Habibah ini termasuk wanita yang masuk Islam di awal-awal bersama dengan suaminya. Ya, suaminya itu namanya Abdullah bin Jahsh. Masuk Islam, lalu ikut rombongan hijrah ke Habasyah yang kedua. Yang pertama tidak ikut, rombongan yang kedua ikut hijrah ke Habasyah. Nah, ketika di Habasyah, suaminya Abdullah bin Jahsh murtad, ikut agama Nasrani. Sampai akhirnya tidak lama setelah dia murtad, akhirnya dia minum khamr lagi, mati dalam keadaan habis minum khamr dan murtad. Nauzubillah. Nah, Ummu Habibah masih di Habasyah pada saat itu. Ya, masih di Habasyah. Akhirnya kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan bawa surat kepada Raja Habasyah pada saat itu. Singkat cerita aja begitu. Isi suratnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menikahi Ummu Habibah.